Selanjutnya, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat dapat diketahui dari nilai diskriminannya atau disimbolkan dengan D besar. Rumusnya untuk mencari diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Sifatnya ada 3 kemungkinan. Jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0 atau positif, maka kedua akarnya bernilai real dan berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka kedua akar bernilai kembar atau X1 dan X2-nya itu nilainya sama atau kembar. Sedangkan sifat yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, jika dicari diskriminannya ketemu negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar yang nyata. Contoh, tentukan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat berikut. Jadi nomor 1, 2, 3, tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu, kita bisa mengetahui sifat-sifatnya, apakah kedua akarnya real dan berbeda, apakah akar-akarnya sama atau tidak mempunyai akar yang nyata. Jadi ada 3 sifat kemungkinan dari akar-akar persamaan kuadrat, bisa dicari dari nilai D-nya. Nomor 1, jika dicari nilai D-nya atau diskriminannya ini ya, ternyata dicari nilai D, B kuadrat dikurangi 4AC, nilainya positif 4. Positif 4. Nah, jika positif maka termasuk dalam sifat yang pertama, yaitu kedua akarnya real dan berbeda. Untuk mencari diskriminan, rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC, berarti harus menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A adalah koefisien X kuadrat, nilai B adalah koefisien X, berarti ini ya negatif 4, sedangkan C adalah nilai konstantanya. Konstanta berarti yang di sini. Selanjutnya nomor 2, X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Tentukan dulu nilai A-nya. A-nya 1, B-nya positif 6, C-nya 9. Setelah disubstitusi ke rumus diskriminan, B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka termasuk dalam sifat yang kedua, yaitu kedua akarnya itu akan bernilai kembar atau sama. Jadi X1 dan X2-nya itu sama atau kembar. Sifat yang ketiga bisa dilihat di contoh nomor 3. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3. Disubstitusikan ke rumus D. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 3 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3. 4 kali 3, 12. 9 dikurangi 12. Ini salah ya. 9 dikurangi 12 yaitu negatif 3. Nah, karena D-nya kurang dari 0 ini ya, kurang dari 0 atau negatif 3, berarti kan D-nya negatif. Jika D-nya negatif, maka tidak mempunyai akar yang nyata untuk persamaan kuadrat nomor 3. Sekarang coba nomor 1, jika kita cari akar-akarnya. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita coba cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran. Buat kurung, kemudian cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 3. Ini ya. Jika ditambah hasilnya
negatif 4. Nah, jika dikalikan hasilnya 3 ditambah hasilnya negatif 4, yaitu berapa kali berapa? 3 kali 1. 3 kali 1 itu 3, tetapi 3 tambah 1 bukan negatif 4. Maka bisa kita tambahkan di sini negatif dengan negatif. Karena negatif kali negatif itu positif. Negatif 3 ditambah negatif 1 nilainya negatif 4. Berarti di sini bisa diisi X dikurangi 3, X dikurangi 1. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 pindah menjadi positif, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Jadi akar-akarnya atau X1 3, X2 nya bernilai 1. Nah, ini adalah akar-akarnya X1 dan X2 bernilai berbeda. Akar real dan berbeda. X1 nya 3, X2 nya 1 atau dibalik, X1 nya 1, X2 nya 3. Nomor 2. Coba kita cari ya, apakah nanti akarnya kembar atau sama. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Coba kita cari akar-akarnya. Kita pakai pemfaktoran saja. Kalau di sini 1X, berarti 1X dibagi 1 atau tidak usah ditulis. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 9, ya, sesuai konstantanya, ditambah hasilnya 6. 6 yaitu koefisien dari variabel X. Dua bilangan yang dikalikan hasilnya 9 ditambah hasilnya 6 berapa dengan berapa? Yaitu 3 dengan 3. 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6. Bisa dituliskan di sini positif 3 dengan positif 3. Maka X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3, X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Jadi X1 nya negatif 3, X2 nya juga negatif 3. Maka ini adalah akar-akarnya, nilainya kembar atau sama-sama negatif 3. Nah, itu untuk sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Ada 3 kemungkinan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka tanpa kita cari akar-akarnya akan berlaku sifat jika ditambahkan X1 ditambah X2 pasti hasilnya sama dengan negatif B dibagi A. Sedangkan jika dikalikan hasilnya C per A. Jika dikurangi X1 dikurangi X2 hasilnya adalah akar dari D dibagi A. D adalah diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Dan ada juga rumus ini ya, 1, 2, 3, 4. Saya contohkan. Contoh jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat negatif 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai
Tentukan nilai X1 ditambah X2. Nomor 2, X1 dikali X2. Nomor 3, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini dulu ya 3 contoh. Maka untuk mencari X1 tambah X2, kita tidak perlu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Pasti akan sama dengan negatif B dibagi A. Negatif B, B-nya itu berapa? Jika persamaan kuadratnya ini, maka nilai A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Nah, maka X1 tambah X2 hasilnya negatif dari B, B-nya negatif 5. Berarti di sini di dalam kurung negatif 5 dibagi A, A-nya 1. Negatif kali negatif, positif, dibagi 1 sama dengan 5. Yang nomor 2, X1 dikali X2 pasti C per A. Nah, tidak usah dicari akar-akarnya, nanti pasti hasilnya C per A. C itu nilainya 6, A 1, berarti sama dengan 6. Nomor 3, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kita lihat